KKN merupakan salah satu kegiatan yang banyak memberikan kenangan ketika kuliah. Namun, bagaimana jika KKN di rumah yang sudah kosong selama 20 tahunan? Bayangan untuk menikmati masa mengabdi pada masyarakat ketika KKN malah justru berubah jadi pengalaman seram dan mengerikan. Pada tanggal 27 Juli tahun 2019, Universitasku mengadakan pembekalan untuk KKN di Desa Y. Setelah selesai dari acara itu, kita langsung melakukan survei lapangan ke desa tersebut. Jarak dari universitas sampai ke desa Y dibilang agak lumayan jauh. Untuk menempuh perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Sesampainya kita di desa Y, kita langsung menuju ke rumah Pak RT. Dikarenakan rumah yang akan menjadi posko kami selama KKN tidaklah jauh dari rumah Pak RT. Setelah tiba di sana, kami langsung diajak ke rumah yang akan kami tinggali sebagai posko KKN. Untuk tampilan rumahnya sih memang terlihat agak lumayan horor. Namun saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Pak RT pun menceritakan mengapa rumah ini yang akan kami tempati. Katanya rumah yang akan kami tempati ini ditinggal pemiliknya keluar kota karena ada pekerjaan mendesak katanya selama 2 bulan ke depan. Untuk gambaran singkat rumahnya kurang lebih seperti ini. Kondisi rumahnya masih tergolong bagus. Terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta aula. Nah, akan tetapi anehnya 2 kamar tidur itu tidak boleh ditempati maupun dimasuki. Tidak lama setelah kejadian itu, aku diajak temanku keluar sebentar dan dia pun bertanya, "Kamu merasa aneh nggak?" "Iya, dan agak merinding juga," jawabku. Setelah itu temanku ini panggil saja dia Zul. Aku diminta untuk tidak menceritakan ke teman yang lain kalau aku merasakan hal yang aneh. Hanya kita berdua saja yang tahu, ucap Zul. Dan KKN pun dimulai. Hari pertama KKN, yang cowok dan cewek berantem karena berebut kamar untuk tidur. Ya, wajar saja karena ada 2 kamar dan aula yang tidak boleh ditempati. Karena hanya diperbolehkan memakai 2 ruangan saja, yaitu ruangan tamu dan ruangan diampit oleh aula dan 2 kamar kosong itu. Akhirnya, yang cewek tidur di ruangan tamu dan yang cowok tidur di ruangan samping aula. Pada awalnya sih tidak terasa begitu horor, akan tetapi perasaan sudah mulai berbeda. Nah, seiring berjalannya waktu KKN, mulai banyak kegiatan seperti rapat dengan Karang Taruna, rapat dengan warga, dan lain sebagainya. Karena antar dusun begitu akur, jadi kita bikin acara terpisah. Nah, waktu itu ketika yang cewek-cewek sedang makan di angkringan yang letaknya di belakang posko KKN, kita makan di bawah pohon mangga dan duduk di kursi panjang atau biasanya disebut lincak dalam bahasa Jawa. Pada awalnya aku udah nggak mau makan di situ karena emang katanya si Zul aku tidak diperbolehkan keluar makan pada malam itu. Tapi karena aku merasa kasihan dengan teman yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikut makan keluar pada malam itu. Saat minuman datang, aku mulai merasa merinding. Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasku, dan lama-lama ada yang bisik-bisikin di telinga. Sejauh itu aku masih mencoba tenang, dan enggak lama setelah itu tercium aroma semerbak bunga. Aku menanyakan pada temanku, apakah mereka mencium wangi bunga atau tidak. Akan tetapi anehnya, mereka dengan kompak menjawab tidak. Setelah itu, aku langsung menelpon Zul untuk segera menjemputku juga pada saat itu. Sesampainya di posko KKN, Zul bertanya padaku, "Ada apa?" Tapi aku di sana menjawab, "Gak ada apa-apa kok." Akan tetapi, si Zul ternyata sudah tahu dengan apa yang kualami barusan. Dan akhirnya aku menceritakanlah kejadian yang kualami ketika di angkringan. "Kamu itu sensitif, makanya kalau disuruh di rumah aja itu nurut," ucap Zul. Hari-hari selanjutnya aku makin parno. Kalau duduk sendiri harus ada teman yang menemani. Nah, waktu itu ketika sekitar jam 10 malam, aku dibangunkan temanku, panggil saja dia Tiara, untuk menemani bikin mie. Padahal dapurnya itu serem banget. Waktu dia bikin mie, aku bikinlah kopi. Enggak lama. Pas dia menyalakan kompor, tiba-tiba lampu di dapur lama-lama redup dan akhirnya mati. Gara-gara itu nggak jadi bikin mie. Keesokan paginya, aku dan Tiara kepo. Kita mencoba menghidupkan lampu dapur yang semalam tiba-tiba mati. Nah, di sini mulai muncul keanehan.
Bagaimana tidak? Lampu yang semalam tiba-tiba mati ternyata pas kita nyalakan ternyata nyala terang banget. Nah, terus malamnya aku mengajak Zul keluar sekalian rapat di kecamatan. Waktu pulangnya, mampirlah di angkringan, sekalian menceritakan kejadian aneh yang dialami selama di posko. Karena kalau cerita di posko, takutnya nanti teman-teman yang lain ikutan jadi takut. Saat itu aku menceritakan kejadian aneh sewaktu bikin mie dengan Tiara. Dan si Zul juga menceritakan kalau semalam dia tidur cepat, katanya semalam dia melihat ada simbah-simbah duduk di teras sendirian. Tidak lama, tiba-tiba ada yang melempar batu disertai angin yang kencang banget. Padahal awalnya nggak ada apa-apa. Akhirnya si Zul mengajakku pulang ke posko. Dan di saat perjalanan pulang menuju posko dia ngomong, "Besok kalau mau cerita-cerita jangan malam hari, mending siang aja. Soalnya ada yang ngikutin kita." Ngomong-ngomong, lampu yang ada di dapur itu memang sedikit aneh. Kalau waktu malam mati, sedangkan untuk waktu siang normal-normal saja. Padahal sudah diganti selama 3 kali. Harusnya sih nggak ada masalah dong. Beberapa hari kemudian, ada acara rapat dusun dan pada hari itu juga bertepatan dengan waktu mengirimkan data ke DPL. Mau tidak mau harus ada yang ditinggali di posko untuk menyelesaikan tugas itu. Yang pada akhirnya aku dan temanku, panggil saja Dea, yang mengerjakan tugas itu. Pada malam itu terasa tidak seperti biasanya. Biasanya di sekitar posko kami ramai lalu lalang orang. Entah mengapa malam itu terasa aneh. Namun kami tetap tenang walaupun lama-lama merinding juga. Tidak lama setelah itu, Dea memutar selawatan dan tiba-tiba ngajak ke dapur untuk mengambil minum. Saat itu aku bilang, "Nanti aja ya, sekalian nunggu teman-teman yang lain balik dulu." Tiba-tiba Pak RT lewat dari jalan samping posko. Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya, "Kok cuma berdua aja, Mbak?" Terus dijawablah sama dia, "Iya Pak, kita sedang menyelesaikan tugas." Tanpa berhenti dan mampir singgah, Pak RT langsung pergi begitu saja setelah menyapa kami malam itu. Aku pun langsung ngomong ke dia, "Kok tumben Pak RT gak mampir ya?" Terus aku berpikir, mungkin karena di posko tidak ada anak cowok. Makanya Pak RT langsung pergi begitu saja tanpa mampir dulu. Tak berselang lama, Pak RT mengirimkan foto ke HP dia. Dan betapa terkejutnya kami berdua. Ternyata di belakang kami duduk waktu itu ada semacam kepulan asap. Dan pada saat itu tidak ada yang sedang bakar sampah ataupun merokok. Setelah melihat kejanggalan itu, aku dan dia cuma membaca ayat kursi sembari menunggu teman pada balik ke posko. Tak berselang lama, temanku sudah pada baliklah ke posko. Dan pada saat itu juga mereka disuruh si Zul untuk duduk di sampingku. Setelah itu, kepulan asap yang tadinya samar malah menjadi lebih jelas lagi. Setelah melihat kejanggalan itu, si Zul segera memberitahu teman-teman yang cowok dan menyuruh anak perempuan untuk segera masuk ke kamar dan tidur. Hari selanjutnya, ya lebih tepatnya beberapa hari menjelang KKN usai, aku diajak si Zul dan dia pun menceritakan yang selama ini ia alami selama KKN. Akan tetapi responku yang biasa-biasa saja, walaupun agak sedikit merinding. Singkat cerita, pas waktu sudah sampai di posko, kami mau mandi, akan tetapi aula dan kamar mandi bersebelahan dan hanya dibatasi oleh pembatas bambu. Pada saat itu, pembatas bambunya terbuka. Saat itu aku memanggil si Zul untuk memperbaikinya, dan setelah selesai diperbaiki, aku pun segera bergegas untuk mandi. Setelah aku selesai mandi, si Zul memanggilku dan ngomong, "Besok mandi di kamar mandi yang ada di depan aja, alias kamar mandi milik warga," ucap Zul. Setelah mendengar itu, aku langsung tanya ke si Zul, "Emangnya kenapa?" Jadi, ternyata pas si Zul membetulkan pembatas bambu itu, tanah samping udaranya sedikit berbeda di sana, dan ada pula simbah-simbah yang dulu pernah kulihat ketika awal KKN. Hari berikutnya, aku makin kepo banget dengan rumah yang aku tempatin itu. Akan tetapi, aku belum mencoba untuk mencari tahu. Pikirku, ya ku nikmatin aja dulu. Malamnya, temanku yang cowok pada nekat tidur di kamar yang sudah dilarang untuk dipakai itu. Lama-kelamaan mereka mulai melunjak, mulai melanggar aturan dan larangan yang sudah disampaikan sewaktu awal KKN dulu. Tadinya temanku yang cewek juga masuk ke aula yang semula tidak boleh dimasuki, dengan alasan hanya sebatas kepo saja.
Aula kok nggak boleh dimasukin, ucapnya. 2 hari kemudian, temanku yang cowok yang kemarin sempat tidur di kamar yang dilarang untuk dimasuki itu, pas ketika dia tidur di luar ruangan itu, tiba-tiba ditarik ke dalam kamar itu. Kejadiannya mirip sekali adegan-adegan yang ada di film horor. Setelah kejadian itu, si Zul pun mengajakku keluar lagi. Dia nanya, "Gimana nih? Udah ada 2 korban?" Lalu ku jawab, "Ya mau gimana?" Dan pas itu si Zul baru bilang, "Sebenarnya posko KKN kita diampit oleh tanah suci." Terus aku pun bertanya, "Apaan sih?" Dan si Zul pun menjawab, "Makam." "Besok sajalah aku kasih tahu," ucapnya. Keesokan harinya, di saat Zul ingin menyampaikan makna dari apa yang disampaikannya kemarin, depan bosku ada orang meninggal. Pikirku kok bisa pas banget. Dan pada akhirnya hari itu kita membantu tetangga depan rumah sampai sore hari dan sampai ke pemakaman. Akhirnya terjawablah rasa penasaranku tentang apa yang dimaksud dengan diampit oleh tanah suci. Yang membuatku heran, malamnya di sebelah makam malah ada acara dangdutan. Padahal pada umumnya setelah ada orang meninggalkan harusnya diadakan acara tahlilan. Malah di sini ada orang dangdutan. Keesokan harinya, anak dari pemilik angkringan belakang posko melahirkan, dan malamnya ada dangdutan juga. Memang aneh, tapi katanya memang tradisi di sini seperti itu. Dan waktu acara dangdutan tadi, ada ibu yang menyuruhku main ke rumahnya esok pagi. Keesokan harinya sekitar jam 6 pagi, aku jalan ke rumah ibu yang semalam menyuruhku datang ke rumahnya. Pas waktu di rumah ibu itu, aku ditanyain begini, "Mbak, ngerasain aneh nggak pas tinggal di rumah itu?" tanya ibunya. Lantas langsung ku jawab, "Lumayan, Bu." Lalu aku bertanya lagi pada ibu itu, "Sebenarnya ada apa ya, Bu? Mau ibu ceritain?" ucap ibu itu. Dan pada akhirnya ibu itu menceritakannya, dan terungkaplah kebenaran yang membuatku tercengang. Ternyata rumah yang menjadi posko KKN kami itu adalah rumah yang sudah lama kosong. Kurang lebih sudah kosong selama 20 tahun. Yang dulunya milik simbah siapa gitu. Terus anaknya yang menempati rumah itu tinggal dengan istrinya yang selama ini rumah itu dibiarkan kosong. Lah, katanya Pak RT, rumah itu ditinggal yang punya selama 2 bulan, Bu. Makanya kita tinggal di situ, ucapku pada ibu itu. Kalian itu dibohongi, Mbak. Ya wajar aja apabila kalian merasakan hal aneh ketika tinggal di rumah itu. Oh iya, kemarin temannya Mbak ada yang sakit kan? Mungkin itu karena yang punya rumah nggak terima kalau Mbak dan teman-temannya mengusik ruangan yang nggak boleh ditempati, ucap ibu itu. Pada saat itu, aku hanya bisa menelan ludah mendengarkan penjelasan dari ibu itu. Selanjutnya, ibu itu menyuruhku untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkringan di belakang posko KKN kami. Aku disuruh menanyakan ke sana saja, karena rumah yang kita tempati dititipkan ke ibu pemilik angkringan. Setelah selesai berbincang, aku pulanglah ke posko dan mengajak Zul untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkringan. Ternyata benar, rumah itu sudah kosong selama 20 tahun. Dan temanku yang jadi korban itu disuruh minta maaf ke makam karena sudah melanggar aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Malamnya kita di posko melaksanakan evaluasi sebentar, dan si Zul memberitahu bahwa besok kita akan ke makam. Pada kagetlah teman-teman, namun si Zul menjawab, "Nggak apa-apa kok, silaturahmi saja," ucap Zul kala itu. Setelah evaluasi pada malam itu, anak cowok pada pergi entah kemana, dan tinggal anak cewek yang ada tinggal di posko. Ada yang masuk ke kamar, dan ada juga yang di luar. Ya, menikmati masa-masa akan berakhir KKN. Pada malam itu, kita cerita tuh di luar sambil main Uno. Tak lama tiba-tiba kursi yang ada di depan gerak dengan sendirinya. Akhirnya, kita memutuskan untuk masuk ke kamar. Nah, temanku menyuruh anak cowok untuk segera pulang ke posko, dan tak berselang lama pulanglah mereka. Di saat mereka pulang ke posko, mereka bertanya, "Kenapa sih udah disuruh pulang?" Dan pada akhirnya diceritakanlah apa yang terjadi oleh temanku. Di saat aku mau tidur, si Zul chat aku dan bilang bahwa tadi ada simbah di kursi. Katanya dia merasa terganggu mendengar kalian pada berisik. Dan aku hanya menjawab, "Oh ya udah, berarti firasatku benar." Sore di hari berikutnya,
Kita pergilah ke makam, dan setelah pulang dari makam, kita kumpullah ke tempatnya ibu yang punya angkringan. Di sana ibu menceritakan semuanya ke teman-teman, bahwa rumah yang kita jadikan posko KKN itu udah tidak ditempatin selama kurang lebih 20 tahun. Akan tetapi, sampai sekarang masih dijagain sama Simbah. Makanya, banyak peraturan pas kita nginep di sana, dan jika melanggar kita akan digangguin terus. Dan ternyata, ibu tahu semua yang kita alami di situ. Nah, semua itu benar adanya. Ternyata yang selama ini diikuti memang benar aku. Makanya aku sering pergi duluan kalau tempatnya dirasa tidak nyaman. Sebenarnya ada satu aturan lagi. Kita ternyata tidak boleh tidur lewat dari jam 10 malam. Soalnya mengganggu jam istirahatnya Simbah. Kalau kita tidur melewati jam 10 malam, pastilah salah satu dari kita akan diganggu. BTW, maksud Simbah di sini adalah sosok yang tak kasat mata. Soalnya aslinya Simbah sudah meninggal. Sekian, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah barusan.